tausiah kembali ke 80 dengan tema niat dan visi kerja sebagai ibadah. Kita masih bersama Ustaz lagi. Sebelum mulai teman-teman mungkin bisa bantuannya untuk kameranya diarahkan ke wajah, jadi jangan kemana-mana. Jadi kita bisa mendengarkan kajian dari Ustaz Fasih. Yang belum dihadap ke wajah bisa dihadapkan ke wajah terlebih dahulu kameranya. Selanjutnya mungkin tanpa lama-lama mungkin saya serahkan saja waktu dan tempat saya persilakan kepada Ustaz Fasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, rekan-rekan di belakang saya, tidak lupa yang terhormat pimpinan di belakang saya, Bapak Rizky, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam sebuah aktivitas yang positif sekali, insya Allah penuh barokah, yaitu karena nyata kewajiban kita terus belajar, terus untuk memenuhi perintah Allah, yaitu untuk mengkaji ilmu agama. Walaupun kali ini tema kita adalah tema yang terkait sekali dengan keseharian kita, yaitu tentang masalah bekerja. Rekan-rekan semuanya, perkenankan mungkin saya bisa bertanya. Ada pertanyaan, pernahkah kita semua rekan-rekan itu merasakan kenapa? Jadi merasakan rutinitas yang kita lakukan itu menimbulkan ada sebuah pertanyaan, kenapa saya melakukan hal ini? Mungkin datang paling pagi, pulang paling akhir, rajin setiap hari, kita masuk kerja, bahkan semangat, kegiatan, mungkin masalah yang ada kita anggap sebagai tantangan. Ada target-target yang dibebankan kepada kita dianggap sebagai sebuah kesempatan untuk menempa, untuk membuktikan kemampuan kita. Namun seiring berjalannya waktu, lama-lama yang terasa bahwa mungkin rutinitas yang kita lakukan, target yang harus kita kerjakan, deadline, laporan dan sebagainya, dan terasa lelah yang kita rasakan. Sehingga sampai pada satu titik, sebenarnya kita itu kenapa melakukan ini? Untuk apa? Kalau ada pertanyaan semacam itu yang sampai pada yang ada dalam diri kita berarti menunjukkan kita ini normal. Semua manusia akan bertemu pada sebuah titik di mana kita menanyakan kenapa rutinitas segala aktivitas yang kita lakukan ini, kenapa kita lakukan? Padahal yang kita rasakan semakin lama, yang kita rasakan di sana ada kejenuhan, ada rasa capek, ada semangat yang mulai hilang. Rekan-rekan semuanya,
membahas bagaimana agar apa yang kita alami ini kita bahas lebih dalam, kita mencari solusi, mencari sebuah titik temu. Bagaimana agar pekerjaan yang kita lakukan tidak hanya katakanlah menghasilkan gaji, tapi juga menghasilkan sebuah makna, sebuah hal yang penting, menghasilkan ketenangan dan berpahala. Ini penting karena fase-fase yang kita lalui seringkali tantangan-tantangan yang kita hadapi ini akan menjadikan kita akan bertemu dalam sebuah titik mana kita seakan-akan sudah burn out istilahnya, sehingga akan muncul pertanyaan apa sih saya melakukan semuanya. Maka kita perlu kembali, kita perdalam kembali, kita telusuri kembali, yaitu bagaimana agar kita bisa menemukan makna dari apa yang kita lakukan. Kita bisa menemukan ketenangan di apa yang terjadi. Ini sebagaimana tema kita. Mereka semuanya, kenapa kita menjadi mudah lelah? Mudah lelah di dalam bekerja, capek, exhausted ataupun bahkan burn out, kelelahan. Bahwa menurut sebuah pandang psikologi bahwa orang yang mudah lelah, bahwa faktor yang menjadi mudah lelah itu bukan berat ringan pekerjaannya sebetulnya. Jadi benar. Satu analogi, katakan ada contoh, ada dua orang yang bekerja, katakan seorang pekerja bangunan. Dua-duanya mengangkut batu bata. Satu orang ditanya, kenapa Anda melakukan pekerjaan ini? Mungkin jawabannya, ya saya ini angkut batu bata ini. Atau apa yang kamu lakukan? Ya ini angkut batu bata. Jika ditanya apa yang kamu lakukan, jawabannya saya mengangkut bata. Satunya lagi dia ditanya, apakah kamu lakukan? Jawabannya ini berbeda. Saya ingin berkontribusi, saya membantu sebuah tempat ibadah, membantu sebuah tempat yang mulia, masjid misalnya. Ini pekerjaan yang sama, beratnya juga sama, panas-panasnya juga sama, capeknya juga sama, tapi jawaban khusus ibadahnya berbeda. Artinya apa? Maknanya berbeda. Jadi satunya menganggap kerja sebuah pekerjaan yang punya makna, yaitu membantu pendirian sebuah ibadah, sebuah kerjaan yang mulia. Satunya lagi hanya mengangkat beban. Mereka semuanya kadang kita sering melihat di atas jet, melihat anak-anak, deadline laporan, segala hal yang kita lakukan. Tapi kadang kita tidak paham tujuan besar dibalik apa yang kita lakukan. Artinya ada makna kadang-kadang yang tidak hilang. Kenapa kita melakukan aktivitas
aktivitas rutinitas saja. Sehingga pekerjaan yang kita lakukan ini hanya menjadi sebuah rutinitas. Rutinitas yang kehilangan makna. Dan rutinitas yang kehilangan makna akan menjadi sebuah aktivitas yang melelahkan. Rekan-rekan semuanya, akan tetapi mengapa ada orang yang bekerja keras, orang yang pekerjaannya berat, tetapi punya semangat. Targetnya berat, tapi dia tetap punya semangat. Mengapa ini? Mengapa? Karena dia tahu mengapa dia melakukan. Karena dia tahu. Karena dia melihat daripada bagaimana apa yang dia lakukan. Satu contoh misalkan dalam mendaki gunung, para pendaki gunung yang dilakukan apa yang dia alami saja capek, kurang tidur, kehujanan, kedinginan, dan sebagainya. Tapi kenapa mereka lakukan? Karena mereka melihat yang dilihat ini adalah puncaknya. Sampai di puncak yang dilihat. Jadi mereka tidak melihat bagaimana kerjanya, medannya, sulitnya medannya. Tapi yang dilihat adalah sampai di puncak. Begitu juga di dalam pekerjaan. Ketika seseorang melihat tujuan dari target yang dia pikul, pekerjaan yang jadi tanggung jawab dia melihat sebuah makna di balik target itu. Maka yang terjadi adalah energi yang lebih kuat. Jadi kalau orang hanya melihat dari target yang dia pikul, pekerjaan yang dia lakukan, tanggung jawab yang dia lakukan saja, ini akan cepat menghasilkan energi. Tapi kalau orang tersebut melihat lebih panjang lagi di balik apa yang dia lakukan, itu ada makna. Maka ini akan menjadi sebuah energi tambahan. Rekan-rekan semuanya, memang kita semua tahu bahwa pekerjaan itu bukan hanya tentang energi. Pekerjaan bukan tentang masalah penghasilan yang kita harapkan. Memang hal itu penting kan? Di dalam agama Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk meremehkan mencari pekerjaan, mencari makan, menghasilkan penghasilan yang bisa untuk menafkahi kita dan keluarga kita. Bahkan penting sekali mendorong agama Islam, mendorong agama kita untuk mencari makan. Tetapi di dalam agama Islam sebetulnya lebih dalam bahwa pekerjaan itu tidak dimana hanya sumber penghasilan. Akan tetapi ada makna yang beda. Sebab kalau hanya dimaknai pekerjaan sumber penghasilan, maka terjadi ada fluktuasi. Seberapa besar penghasilannya akan mengikuti semangat dari semakin tinggi penghasilannya bisa jadi akan semakin semangat. Jadi akan mengikuti angka dari hasil. Itu kalau hanya sudut pandangnya kita pekerjaan tadi dimaknai sebagai sumber uang, sumber penghasilan semata. Rasulullah bersabda, "Maka ahadun ta'aman waktu khairun min ayakula min amaliyatihi." Bahwa tidak ada orang yang makan makanan yang lebih baik daripada hasil usahanya sendiri. Ini dalam agama bahwa kita mencari makan
Jadi apa artinya kita bekerja? Jadi sekali lagi bekerja itu bukan sekedar mencari uang penghasilan, tapi di situ ada makna yang lain berbeda, yaitu menjaga kehormatan diri dari meminta utang, kemudian menafkahi keluarga yang menjadi tanggungan kita daripada kewajiban dalam agama itu adalah sebuah kewajiban yang berpahala. Pahala sesuatu yang wajib itu jauh lebih besar daripada pahala ibadah aktivitas sunnah. Jadi mencari nafkah bekerja itu sebuah perkara yang wajib, tapi pahala yang besar sekali jika ditinggalkan dari dosa jika dikerjakan berpahala. Pahala yang besar sekali. Jadi makna adalah yaitu yang akan memberi manfaat kepada orang lain. Rekan-rekan semuanya, ada lagi yang menjadi sumber energi yang menjadikan kita ini menjadi tidak cepat capek, mampu punya kekuatan lebih. Itu apa? Di antaranya itu kebermanfaatan, kontribusi. Semua manusia itu pada hakikatnya butuh adanya kebutuhan, yaitu butuh berkontribusi. Maksudnya bagaimana? Bahwa motivasi manusia itu tidak hanya uang, tapi ada banyak orang yang kontribusi itu menjadi kebutuhan, menjadi motivasi. Karena itu, mengapa banyak orang yang katakan sudah kaya, tapi kok tetap bekerja? Mengapa banyak yang katakan kita lihat contoh karyawan, mereka tanpa gaji pun mereka bekerja dengan sangat semangat, dengan luar biasa. Ataupun contoh banyak guru-guru mengajar puluhan tahun dan seakan tidak mengenal capek, padahal jadi pada muridnya banyak yang tidak tahu repot sekali. Tapi kenapa seakan menikmatinya? Ataupun satu contoh misalnya orang takmir sebuah masjid yang bertanggung jawabnya besar, tanpa digaji setiap hari 24 jam dia punya tanggung jawab bagaimana masjid ini terus aktivitas berjalan, bagaimana agar jamaah ini bisa nyaman untuk beribadah, keberlangsungan aktivitas ibadah ini terjaga, bagaimana agar jamaahnya ini bisa juga terdidik dan bisa melakukan ibadah dengan baik dan benar. Dan sebagainya banyak sekali tanggung jawab, belum lagi tantangan-tantangannya, banyak keluhan-keluhan mungkin. Ada apa-apa banyak yang dialami para takmir itu yang harus keluhan-keluhan, ada kekurangan ini dan itu, ada banyak keluhan jamaah, ada hal-hal yang harus dia dan itu dia lakukan seakan-akan dia tidak pernah capek, padahal capek sekali tanpa gaji, tanpa bayaran, dan itu dilakukan terus-menerus 24 jam tanpa ada istirahat tanggung jawabnya. Dan beda dengan orang yang melakukan sebuah pekerjaan di kantor, ketika jam kerjanya habis, tidak tanggung jawabnya, saya dikatakan sudah off. Tapi seorang aktif 24 jam dia harus punya tanggung jawab terhadap keberlangsungan daripada musola atau takbiran. Tapi kenapa orang-orang tersebut tetap semangat? Apa? Ketegangan. Ini menunjukkan ada di balik itu,
yaitu ada makna yang ada kebermanfaatan. Kenapa? Karena orang-orang kerja itu merasa dia berkontribusi, dia memberikan manfaat. Jadi walaupun tidak merasa dirinya ini memberikan hal positif pada orang lain, seorang guru yang merasa bahwa dia dibutuhkan, bahwa dia akan menjadikan banyak calon-calon generasi penerus yang lain. Seorang takmir atau takmir dia akan merasa bahwasanya kita akan dijadikan banyak orang akan aktivitas ibadahnya akan bisa berlangsung dengan baik, akan menjadikan banyak orang terbantu memperoleh hal positif dari apa ya itu kan suatu hubungan. Kenapa mereka bisa bertahan? Karena ada tidak semata Tuhan. Rekan-rekan semuanya, kita akan sering lihat bahwa apa yang kita lakukan mungkin aktivitas sehari-hari ataupun mungkin produk yang dihasilkan oleh perusahaan kita, apa yang kita lakukan pelayanan segala aktivitas kita seringkali hanya melihat itu. Sebenarnya ada di balik itu ada orang-orang yang terbantu, ada pelanggan-pelanggan yang terpuaskan, ada kehidupan yang bisa menjadi lebih baik karena pekerjaan kita tadi, ada relasi-relasi atau mitra-mitra yang menjadi hidup, menjadikan profesinya itu terus bisa menghasilkan, bisa eksis. Ini adalah makna yang dalam kehidupan. Jadi yang seringkali menjadikan seorang bertahan bukan karena semangat gaji, tapi bahkan ada yang tanpa ada unsur gaji, tapi jika ada makna dan kontribusi di situ, akan jadi sebuah energi yang sangat-sangat luar biasa. Orang akan bertahan. Makanya sabda Nabi Al-Fatihah bahwa sebaik-baik manusia orang-orang kafir memberikan makan. Makanya disebutkan bahwa manusia memang punya kebutuhan berkontribusi. Oleh karena itu diberikan sebuah apresiasi bahwa orang yang punya kepedulian untuk memberikan makanan diberikan apresiasi, yaitu orang yang paling terbaik, orang yang paling baik diberikan makan. Mereka semuanya satu lagi ada yaitu yang namanya rasa syukur. Jadi rasa syukur adalah termasuk energi yang sangat-sangat kuat. Jadikan hati kita tetap hidup, hati kita tetap punya daya tahan. Mereka semuanya kadang kita itu seringkali menghitung, seringkali melihat objek yang belum kita kerjakan, hal-hal yang keinginan kita yang belum tersampaikan, ada kebutuhan kita yang sampai sejauh ini mungkin belum kita bisa kita sehingga kadang sampai lupa menghitung nikmat yang sudah sampai yang sudah diberikan kepada oleh Allah kepada kita. Jadi yang sering kita rasakan pekerjaan yang melelahkan, rutinitas yang kadang yang melelahkan, beban target yang kita rasakan,
tapi lupa bahwa banyak orang di luar sana yang tidak punya pekerjaan yang bingung, masih tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, sedangkan kita sering kadang mengeluhkan pekerjaan yang membebani kita, capek kita seringkali lupa mengingat dari artinya kita masih bersyukur bahwa kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk memperoleh penghasilan. Jadi juga seringkali kita lupa ada orang yang banyak masalah juga berlimpah, sejauh ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa beribadah dengan tenang, beraktivitas seharian secara normal. Ini patut kita syukuri sebagaimana firman Allah. Lain syakartum la'azidanakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lain syakartum la'azidanakum. Jika kalian mau bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat. Apa itu nikmat ini? Tentu nikmat tidak sekedar rezeki yang berupa uang, tapi rezeki itu berupa ketenangan, berupa ketaatan kita, keimanan kita, ketekunan ibadah kita, keberkahan yang kita rasakan, kekuatan kita, semangat kita. Tidak akan kita dari oleh Allah. Kita mau bersyukur. Bagaimana Rasulullah bersabda, bahwa ketika melihat orang, jika kita mungkin merasa capek, kita merasa sedikit banyak tekanannya, banyak masalah, pernah mengalami kesulitan, kita diperintah oleh Nabi agar melihat yang lebih parah dari kita. Kenapa kita bisa bersyukur? Karena kita itu seringkali merasa orang yang paling menderita, orang yang paling parah, pokoknya orang di bawah kita, orang yang lebih parah dari kita. Cepat kita syukuri. Bahwa ketika mau bersyukur, maka akan menambahkan rezeki kita, menambahkan kesehatan kita, akan menambahkan semangat kita, akan menambahkan keberkahan, ketenangan dan sebagainya. Rekan-rekan semuanya, kemudian relevansi dengan tema tentang semangat dan tentang niat. Jadi niat itu adalah punya fungsi di dalam pekerjaan ini khususnya, yaitu mengubah rutinitas pekerjaan menjadi sebuah aktivitas yang punya nilai tambah, yaitu ibadah. Jadi agama Islam memberikan solusi yang luar biasa bagaimana Rasulullah dalam amal bahwa sesungguhnya amal itu adalah tergantung. Artinya apa? Bahwa segala aktivitas kita itu tergantung bagaimana niatnya. Kata-kata kalau kita bekerja, kita niati dengan niat yaitu ibadah yang agar kita terhindar dari kehinaan, meningkatkan niat untuk melakukan perintah agama, yaitu melakukan kewajiban kita menangkap dari keluarga, niat untuk agar kita punya bekal ibadah lebih tenang, niat agar kita bisa hidup secara layak, agar bisa beribadah dengan normal, agar bisa menjadikan orang lain ini
mendapatkan dampak positif, kita punya bisa memberikan sumbangsi kontribusi kepada orang lain. Ini adalah di antara niat-niat kita bekerja. Apa yang menjadikan niat ini berbeda dengan ketika kita meniati lagi bekerja lagi dengan niatnya semacam ini. Jadi karena ada nilai plus dari sebagai ibadah, maka seakan-akan kita melakukan sebuah ibadah. Jadi pekerjaan sama antara teman kita mungkin dia hanya menjalankan rutinitas bekerja dan kita niatnya dari ibadah tadi. Itu bekal bahwa bekerja jadi adalah untuk sebagai bekal kita untuk agar kita bisa beribadah dengan tenang, beribadah dengan baik, agar bisa memenuhi kebutuhan kita, kewajiban kita. Berbeda halnya dengan orang yang sekedar menjalani rutinitas bekerja tanpa ada niat semacam ini. Karena ini niat tadi adalah sebuah apa yang membedakan dengan yang lain. Dan ini adalah sumber kekuatan. Jadi beda tentu dari menjadikan karena niat tadi menjadi bermakna yang akan dilakukan. Beda kalau sekedar hanya rutinitas hanya sekedar menjaga ruang semata. Rekan-rekan semuanya, kemudian ada hal yang perlu kita renungkan lagi, yaitu apa selanjutnya, apa ujung daripada ibadah ataupun bagian dari sebuah kerangka ibadah tadi itu. Satu lagi apa? Jadi pekerjaan kita itu bernilai ibadah tadi adalah rangkaian daripada tadi adanya tadi kita punya makna, kita mengetahui kenapa kita bekerja, kita punya niat tadi, kita lakukan adanya unsur rasa syukur, kita di dalamnya kita semangati dengan untuk bisa berkontribusi dan memberikan manfaat kepada orang lain. Terus satu lagi yaitu profesionalitas, sikap amanah. Ini adalah rangkaian daripada ibadah tadi. Makna dari pekerjaan yang bernilai ibadah tersebut yaitu rangkaian dari semua, yaitu diantaranya yang saya katakan tadi yaitu profesionalitas dan amanah. Jadi kenapa dikatakan amanah dan profesionalitas ini adalah akhlak dari agama. Ini perintah dari agama. Jadi tidak hanya aturan kantor ataupun yang namanya manapun perusahaan itu menuntut agar karyawannya kita semua itu punya profesionalitas, punya amanah. Karena agama sejak awal itu sudah menjadikan ini adalah akhlak, menjadi sebuah tuntunan di dalam agama. Karena itu setiap orang muslim yang bekerja punya kedisiplinan, punya kejujuran, punya tanggung jawab menjaga kualitas. Maka yang terjadi adalah sebuah dari rangkaian semua tadi, yang terjadi adalah sebuah ibadah. Menjadikan bahkan menjadikan sebuah zaman. Bahwa kita harus ingat, kita jangan lupa bahwa sosok kita, bagaimana akhlak, bagaimana dari rangkaian semua tadi termasuk profesionalitas, amanah dan sebagainya, kita akan mencerminkan siapa kita.
Artinya apa? Bahwa kita itu akan membawa citra diri kita seperti apa. Kita akan membawa citra dari keluarga kita, citra dari perusahaan, citra dari bahkan mungkin masyarakat belakang masyarakat kita. Bahwa Rasulullah itu pernah ketika ada seseorang, Rasulullah berjalan seorang nabi dengan profesionalitas, dengan amanah, kejujuran dan bagaimana ini perilakunya dalam sisi tadi. Dan pertanyaan siapakah Nabi yang jawab orang ini adalah Muhammad Nabi. Tapi jawabnya anak Quraisy. Aku adalah orang Quraisy. Ini menunjukkan bahwasanya citra kita itu adalah membawa juga, mencerminkan juga latar belakang masyarakat kita. Jadi Nabi dengan mengatakan bahwa saya adalah orang Quraisy, menunjukkan Nabi ini sangat mewakili, memberikan cermin yang baik terhadap suku Quraisy, suku Nabi, yaitu orang-orang Quraisy. Kita tidak demikian, kita itu membawa citra. Artinya kita tidak kita itu akan juga membawa dampak pada orang-orang di belakang kita, mungkin keluarga kita, mungkin usaha kita, mungkin kita sendiri. Oleh karena itu penting sekali bahwa walaupun di mana tuntutan, di mana-mana yang dicari oleh perusahaan, oleh sistem perekrutan, itu adalah mensyaratkan adanya profesionalitas, amanah dan sebagainya. Tapi harus kita ingat bahwa tidak hanya itu, tapi ini adalah kereta agama dan itu adalah sebuah pesan dakwah bagi kita. Jika kita melakukan yang tadi bekerja sebagai ibadah dalam rangkaian yang tadi ada yang namanya amanah, profesionalitas, maka seakan kita itu berdakwah, kita menyebarkan kebaikan, menyebarkan contoh-contoh yang baik, dan bahkan citra keluarga kita, citra masyarakat kita itu akan menjadi baik. Kenapa? Karena di mana-mana banyak orang menilai, ya mohon maaf, kadang ada kita sering dibanding-bandingkan bahwa orang-orang Indonesia kualitas profesionalitasnya, amanah dianggap masih kurang, sehingga banyak cibiran, banyak nada-nada negatif yang dilontarkan membandingkan dengan bahasa-bahasa lain. Ini penting sekali bahwa itu adalah pesan agama, bahwasanya kenapa kita merefleksikan kembali tentang bagaimana niat kita, bagaimana visi kita, agar betul-betul pekerjaan kita sebagai pekerjaan ibadah sehingga akan menjadikan kita bekerja ini betul-betul adalah dengan semangat, dengan motivasi, dengan energi yang sangat biasa hadir. Karena ada dari muatan-muatan yang dari pekerjaan itu adalah rangkaian dari sebuah namanya sudah ada makna, di situ ada rasa syukur, di situ ada kontribusi, di situ ada profesionalitas dan amanah. Dan inilah alasan jawaban daripada pertanyaan kenapa kita tidak bekerja. Rekan-rekan semuanya, sekali lagi bahwa aktivitas apapun itu tidak akan dilihat dari berat atau ringannya yang menjadikan kita ini orang. Jadi sekali lagi bahwa dimanapun kita tetap ada yang namanya tekanan, ada yang namanya kejenuhan, kecapean dan sebagainya. Tetapi yang paling penting bagaimana kita bisa memberikan, kita itu bisa di dalam sebuah koridor, yaitu pekerjaan aktivitas kita ini adalah aktivitas ibadah, agar kita tidak cepat exhaust, tidak cepat burn out, tidak cepat kelelahan yang berlebihan, sehingga kadang-kadang semangat kita semakin hari mungkin semakin menurun dengan produktivitas ataupun kinerja kita semakin menurun dan sebagainya. Ini
visi kita itu apa, niat kita itu apa, di mana jadi kita membahas bahwa kita itu adalah melakukan sebuah rangkaian, sebuah aktivitas yang bernama ibadah bekerja, di mana di situ ada makna kenapa kita melakukan pekerjaan ini, ada yang merasa kebutuhan untuk berkontribusi, memberikan manfaat, ada rasa syukur yang senantiasa mengiringi kita, kemudian juga ada profesionalitas, ada yang makna itu adalah rangkaian namanya ibadah, yang mana aktivitas yang sudah diniati sebagai ibadah itu adalah kekuatan kita, menjadi kita tetap, menjadikan kita punya daya tahan yang kuat di dalam bekerja, di dalam beraktivitas apapun. Mereka semuanya jadi sekali lagi yang bisa membuat seseorang bertahan itu bukanlah ringan atau tidaknya pekerjaan, tetapi niatlah yang memberikan arah pertama dan alasan makna atau alasan kita bekerja, kemudian kontribusi apa yang kita berikan, yang mana akan membawa kebahagiaan bagi kita. Dia rasa syukur sebagai energi yang baik, dia profesionalitas yang memberikan kualitas dari kita. Ketika semua berpenuh dalam satu kerangka, maka pekerjaan tadi menjadi sebuah ibadah. Pekerjaan tadi menjadi sebuah hal yang seakan-akan tidak pernah ada, rasa lelah, tidak akan pernah kehabisan energi. Karena ada unsur-unsur di dalamnya yang dibungkus dalam sebuah aktivitas ibadah. Rekan-rekan semuanya, mungkin kita tidak masuk di sesi tanya jawab yang terasa. Mungkin ada hal yang saya sampaikan yang masih dirasa perlu ada penjelasan ataupun mungkin ada yang bisa ditanyakan, silakan. Termasuk mungkin ada dari tema-tema yang lain, mungkin masih ada yang belum masih belum sempat ditanyakan, silakan. Ya, silakan Mbak Evia. Apakah nilai value-nya itu jadi berkurang? Mungkin ini pertanyaannya agak kurang jelas. Mungkin saya penangkapan saya, jadi ini pertanyaannya lebih pada bagaimana pertama yaitu apakah ketika ibadah dalam hal ini pekerjaan ini, di mana di situ ada permasalahan, ada adanya keluhan, ada semangat yang turun dan sebagainya. Apakah bisa mengurangi nilai ibadah? Ini pertama, ini ada pertanyaan yang pertama. Jadi tentang ibadah sendiri, nilai-nilai ibadah sendiri yang berpahala. Tentu dari sisi kalau kita bicara nilai, bicara tentang niat ibadah tadi, di mana kita akan mendapatkan pahala dari aktivitas kita, di mana keikhlasan,
cita-cita kita, kalau kita dapat apakah cita-cita kita menjadi apa namanya tidak tidak. Jadi selama kita melakukannya tadi dengan koridor aturan yang agama tidak ada jadi kalau kita menjaga aman dan sebagainya, walaupun yang kita rasakan ada semangat yang turun, tetap kita akan dapat pahala. Cuma nilai yang sebenarnya nilainya memang akan lebih kuat jika kita lakukan dengan semangat. Karena ibadah dilakukan dengan semangat, dengan kenyamanan itu lebih baik daripada ibadah yang kita lakukan dengan rasa berat di hati kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu apakah saya juga agak kurang jelas. Tapi sebenarnya kata saya jadi bahwa bagaimana mengatasi bagaimana solusinya ketika kita mengalami penurunan semangat, kita melakukannya yang kita dan sebagainya dalam keadaan kita. Terus bagaimana solusinya, bagaimana kita walaupun kita juga betul-betul menjalankan tadi ada apa? Jadikan yang kita jadi kita ada kekuatan, tetapi ini kadang-kadang kekuatan kita juga ada kadang-kadang yang di titik di mana kita seringkali merasa seakan-akan sudah ya mungkin sudah sangat berat sekali. Ini kadang-kadang seperti itu kadang perlu kita membangkitkan dari tujuan kita bekerja, mana kita bekerja, kemudian kita cari lagi sebetulnya apa sih kontribusi kita dengan bekerja tadi dengan orang-orang, dengan kita, dengan keluarga kita, dengan orang lain. Apa sih pekerjaan kita dengan kita bekerja, apa peran kita di perusahaan, seberapa penting kita di perusahaan ini sehingga apakah kita bisa memberikan dampak banyak manfaat kepada orang lain seperti apa. Itu perlu memang kita bangkitkan untuk membangkitkan semangat. Kadang-kadang juga demikian. Kita itu kadang-kadang biasanya juga kita mengalami kadang-kadang rasa putus asa, rasa apa namanya, banyak pikiran yang harus saya lakukan. Satu contoh tadi, saya sendiri sudah seorang akhir. Jadi itu tidak ada gajinya, tapi dia melakukan segala hal tadi walau panjang dengan banyak resiko, mana tanggung jawabnya itu besar sekali. Kadang-kadang ada rasa yang tidak capek, kadang-kadang samaan ini tidak bisa mengerti, kadang-kadang mungkin juga komunikasi kita kurang bisa baik, ya. Sehingga kenapa anak-anak yang mengerti kenapa orang-orang karena masyarakat kok masih belum bisa, kita sudah mengupayakan semaksimal mungkin, target belum tercapai, banyak orang kadang-kadang tadi itu semua seringkali kadang-kadang kita itu tercapai. Kadang-kadang saya kepingin kadang-kadang saya itu ketemu yang salah satu kegiatan pribadi itu bagaimana agar mengingat kembali sebetulnya saya ini mau apa saja itu saya ini apa. Kenapa saya lakukan ini? Kalau saya berhenti, ini nanti ada banyak orang-orang yang kasihan. Bagaimana nanti ketika keberadaan saya ini, ketika saya berhenti, saya juga tidak aktif lagi menjadikan ada hal yang kurang baik, yang tidak keberadaan kita ini. Jadi kita tahu bahwa kita itu berkontribusi di situ sebenarnya itu sebuah kebanggaan, sebuah hal yang harus kita dukung, kita bisa berkontribusi. Kadang-kadang kita mengingat itu saya bangkit kembali. Karena sudah saya kepingin mundur saja karena sudah terlalu banyak beban dari hal-hal yang lain harus saya urusi. Tapi kadang-kadang tidak bisa memikirkan bahwa saya kasihan nanti namanya bagaimana, nanti bagaimana kelanjutannya. Jadi saya berpikir ada kontribusi sebetulnya yang selama ini dijadikan apa namanya hal yang positif yang harus kita syukuri, yang itu kalau kita ingat kita akan menjadi kita kuat kembali.
ataupun mungkin di dalam pekerjaan ada hal yang melelahkan dan sebagainya. Jadi mungkin kita bisa mencari solusi-solusi yang lain. Kadang-kadang ada begini, ada permasalahan-permasalahan campuran antara perusahaan di dalam pekerjaan yang di rumah dan yang lain, masa-masa memori-memori yang lalu yang menyakitkan. Itu kan campuran itu jadi satu. Kadang-kadang saya kadang kalau ada orang yang punya permasalahan demikian sudah berat sekali, bahkan ada kapan itu ada yang sudah sampai penanganan psikiater yang sudah tidak kuat sekali. Ini pilihannya terapi. Jadi saya semua terapinya agar permasalahan bisa lepas. Jadi memori-memori orangnya kita keluarkan, itu bisa kita lepaskan sehingga bebannya akan banyak berkurang, sehingga orang tersebut bisa bertahan di dalam perjalanan fase kehidupannya dan pekerjaan dan sebagainya tadi akan bisa kuat-kuat. Alhamdulillah ini teman ini bisa normal kembali dalam kehidupan. Itu diantaranya mungkin yang bisa saya sampaikan dia mungkin tidak barangkali ada yang belum bisa terjawab ya. Ataupun ada hal-hal yang lebih privasi, lebih pribadi, mungkin bisa kita diskusikan yang lewat WA. Kira-kira itu ya untuk kali ini ya. Ya, sama-sama. Ya, silakan Mbak Halimah. Silakan ada yang bisa ditanyakan. Ya. Ya, jadi memang seringkali ya, kita akan sekali lagi sampai pada titik semacam itu ya. Maka kita perlu ini tadi sebagai pembahasan kita perlu untuk kembali menggali kembali makna daripada apa yang kita lakukan. Jadi jelas niat kita adalah untuk katakanlah yang bekerja mencukupi kebutuhan kita, bagaimana agar kita bisa memberikan manfaat yang memberikan dampak, berikan manfaat pada orang sekitar kita, menghidupi keluarga kita, ada anak-anak, ada orang-orang yang butuh kita. Kemudian juga bahwa kita ini niatnya kita itu punya kontribusi, kita itu punya rasa syukur bahwa kita masih bersyukur bahwa kita masih punya penghasilan. Di ruangan sana banyak ya, orang yang belum punya penghasilan, yang masih nganggur dan sebagainya. Itu juga di penguat kita. Kadang-kadang kita bersama titik mana kita sudah sangat kehabisan tenaga, sangat jenuh, ya sangat kadang-kadang kita sudah pada titik mana kita sudah exhaust, sudah burnout. Tapi perlu kita memberikan motivasi, menjadikan termotivasi kembali untuk bisa semangat, untuk bisa kembali, yaitu dengan kita menggali kembali yang mana daripada apa yang kita lakukan itu untuk apa. Kemudian juga niat ibadah itu harus jelas, harus kita amati kembali kemudian juga itu rasa syukur, kemudian juga keadaan diri kita, yaitu kita bisa memberikan kontribusi untuk usaha bahwa banyak kemampuan kita, skill kita, tenaga kita yang sangat dibutuhkan bisa memberikan dampak positif pada usaha, pada orang lain, pada banyak orang. Ini adalah sejarah bekal-bekal kita untuk bisa kuat. Tapi tentu saja, ya sekali lagi, tergantung lingkungannya seperti apa. Kalau lingkungan kerjanya, katakanlah tidak sehat, mungkin ada di antara temannya, ataupun ya katakanlah tidak kondusif bagi kita, maka apapun yang kita lakukan ini akan sulit.
bisa termotivasi tetapi karena banyak orang yang katakanlah menemukan sebuah tempat di mana tempat ini memang nyaman dan kondusif bagi dia walaupun katakanlah dari sisi pekerjaannya tadi ini berat, dari sisi penghasilannya tidak seberapa, tapi dia bisa enjoy di situ, bisa nyaman dan bisa bertahan di situ. Tapi walaupun seberapa gaji seseorang, seberapa penghasilannya, seberapa kuat maknanya tadi, seberapa kuat niatnya tadi, seberapa bersyukurnya dia, seberapa dia punya kontribusi di situ. Tapi ketika kondisinya ini tidak kondusif, ya, katakanlah menjadikan dia di situ merasa lingkungannya yang tidak baik tadi, ya, tentu saja akan sulit. Ya. Akan sulit. Oleh karena itu, yang saya bahas tadi ini jika ya, memang idealnya memang ketika tempat kita bekerja ini adalah tempat yang mendukung kita, yang kondusif tadi bagi aktivitas kita tersebut. Ini mungkin jawaban dari saya, jawaban yang mungkin agak lebih umum. Ya. Oleh karena itu barangkali kalau kita ingin diskusi yang lebih khusus, silakan kalau ingin saya kalau rekan-rekan bisa cari saya. Karena sekali lagi pertemuan semacam ini ya memang hanya 1 jam dan itu pun hanya seminggu atau berapa 2 bulan sekali, 2 kali sebulan, jadi terbatas sekali. Oleh karena itu sekali lagi jika teman-teman saya persilakan, saya sangat senang ajak diskusi, tidak perlu suka-suka. Saya senang karena kita semua adalah saudara kesana, teman-teman semua ini adalah saudara yang selalu saling, kita saling membantu, saling mendukung satu sama lain, saling sharing demi kebaikan, demi untuk kita bersama-sama untuk lebih dekat, lebih baik dari hari ke hari. Saya kira itu yang Mbak Hima yang bisa saya jawab. Ya, sama-sama. Ya, rekan-rekan sekali lagi saya kasih lakukan. Jadi kalau ingin podcast secara pribadi, saya sangat senang kalau teman-teman ingin berdiskusi bersama saya. Saya silakan. Ada lagi Mas Rizky, Bapak Rizky, silakan Pak Rizky. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Ya, ini tema yang menarik untuk bagaimana kita menjaga visi terus semangat dalam bekerja dan tetap semangat dengan landasan bekerja sebagai ibadah dan mencari ridho. Nah, termasuk ini juga berkait untuk diri saya sendiri. Jadi begini, dari yang saya bilang bahwa kita harus menurun kepada pekerjaan atau menjadi lagi atau memperbaiki atau merealisasikan niat ketika dalam posisi lesu, jam berlawan, bekerja sudah atas. Nah, ini jadi pertanyaan bagaimana keadaan ini bisa kita kondisikan atau kita setting sehingga itu menjadi bagian dari kebiasaan atau pola sehingga kita bisa terus untuk estafet. Kalau kita ngomong itu jadikan kita lesu waktunya makan, nanti semangat lagi turun lagi waktunya makan. Sama mungkin untuk memperbaiki niat atau memanjakan itu ada dalam jeda waktu dalam bekerja mungkin dari jam 9 sampai jam sore atau malam jam 4. Bagaimana kondisi bisa kita setting sehingga waktu-waktu tersebut itu bisa kita manfaatkan untuk
ada kesimpulan niat kita yang mungkin kita lakukan yang kita semangat lagi untuk kerja dari 2016 itu untuk prestasi itu. Ya, di pertanyaan yang bagus, tetapi juga mungkin berat. Kenapa? Karena memang untuk bisa manusia kita semua ini bisa bisa mengerti secara otomatis karena kita itu bukan mesin yang mungkin bisa kita dengan mudah settingnya. Tetapi upaya itu adalah upaya yang sangat-sangat baik sekali. Jadi bagaimana agar terus di tengah tantangan dan kondisi, terutama kondisi-kondisi yang berat ini, kita terus bisa menjaga energi kita, menjaga asa kita, menjaga motivasi kita, dengan kita munculkan kembali apa kita bekerja, niat kita, kemudian apa kontribusi kita, karena kontribusi adalah sebuah kebutuhan juga yang kita munculkan, dan ini akan menjadi energi. Dan perasaan syukur kita juga energi yang besar sekali, karena kadang-kadang kita sampai satu titik itu kita sudah dapat, tapi kalau kita mengingat rasa syukur banyak hal-hal yang kita rasakan, yang kita sudah kita nikmati, yang ternyata kita lupakan. Ini termasuk energi-energi yang harus kita munculkan kembali, kita jadikan energi kembali. Kemudian juga tadi kita cara, mungkin pertanyaan tadi bagaimana tentang cara men-setting. Jadi kadang-kadang ini kalau kita bicara dari sisi dari sisi NLP, mungkin saya akan, kalau bicara NLP mungkin saya takut banyak yang masih belum ngeh. Katakanlah begini, ada di dalam satu program yang namanya NLP itu kita bisa membangkitkan rasa ini tadi. Jadi memang ada. Katakanlah begini, kalau kita men-setting, kita men-setting sebuah mesin atau sebuah sebuah sistem, itu memang bisa dimungkinkan bahwa kita itu bisa membangkitkan tadi unsur-unsur yang bisa membangkitkan yang sudah kita bahas tadi itu di dalam sebuah metode. Jadi kita bisa program itu dalam sebuah metode yang akan kita istilahnya tadi itu sebagai yang disebut dengan itu istilah NLP itu yang namanya yaitu saya lupa. Jadi ketika seseorang ini menyentuh salah satu bagian tubuh atau melakukan sebuah gerakan, maka itu akan muncul, tiba-tiba akan muncul semangat tadi, karena kita juga melakukan program itu di dalam alam bawah sadar kita. Ini secara teknisnya mungkin saya mohon maaf kalau mungkin di antara teman-teman ada yang masih itu gimana ya. Karena ini memang ada pembahasan khusus tentang NLP ini, dan itu sifatnya mungkin lebih teknis lebih khusus. Tapi itu memang ada, itu bisa dimungkinkan itu dijelaskan. Namanya teknis anchor, tulisannya anchor. Anchor namanya, itu bisa kita anchor, kita suasana itu tadi, program itu dalam pikiran kita dalam alam bawah sadar kita, dan kita akan di dalam seminar motivasi kadang-kadang dari luar negeri seperti Anthony Robbins sudah kali-kali sehingga luar biasa semangat di dalam satu seminar
berapa jam itu seakan-akan tidak pernah habis, seakan-akan apa namanya energinya itu luar biasa, semangatnya terus. Jadi ada dengan meng-anchor kita, biasanya namanya menggenggam seperti ini. Ini secara teknis saja, jadi mungkin intinya jadi bahwa itu bisa dimungkinkan, diprogram, disetting setiap berapa jam sekali kita melakukan BTS. Dan semangat ini terus berjaga dan sebenarnya di dalam seminar model semacam itu dalam seminar motivasi yang anchor tadi mesti ada ketika sampai titik ini tadi ketika semangat mulai turun ke bawah sebagainya itu dibutuhkan. Itu yang menarik, tapi mungkin untuk saya menjelaskan bagaimana bisa semuanya mengerti mungkin dua itu ya kalau punya mungkin caranya. Jadi nanti saya kira dapat membahasnya bagaimana mungkin kita bisa mengenalnya sama-sama kita praktekkan untuk kita bisa lakukan secara sama maupun secara pribadi. Saya kira itu Mas Rizky ya. Keterangan yang saya berikan. Iya, saya sudah tadi benar-benar siapa itu khususnya Ya, saya menemukan ada beberapa juga yang seperti ini menurut gerakan tubuh ketika duduk coba jalan-jalan kesana kemari atau kalau orang Jawa itu mulai merubah gerakan tubuh sehingga kita itu bisa keluar dari kejenuhan tersebut dan kembali untuk fokus. Nah, mungkin saya bisa kasih pandangan saya sedikit seperti bisa jadi sholat lima waktu kita itu juga bisa dijadikan momentum untuk refleksi. Jadi jeda sholat itu saya bagus sekali ketika turun ya untuk ibaratnya fase pertama kita babak pertama untuk kerja dan yang kedua adalah sorenya antara jam 3 sampai setengah 4 atau jam 4 itu menjadi fase kedua yang betul-betul bisa itu kita semangat lagi. Mungkin momentum itu bisa teman-teman dijadikan untuk merenungi ya, meremajakannya kembali dengan tenang, dengan semangat, dengan budi juga itu kan sebenarnya juga bagian dari kita meremajakan ya anggota dari kita kembali sehingga lebih sadar. Ya, betul sekali ya. Ya, sama-sama Mas Rizky. Ya, saya kira itu tadi bahwa kesimpulan ataupun apa yang kita diskusikan, apa yang kita bahas bahwa kita perlu di dalam pekerjaan apapun ya, ketika kita mengalami sebuah kejenuhan kelelahan, memang perlu sekali ada upaya-upaya untuk bagaimana kita perlu bisa semangat, termotivasi dan sebagainya. Intinya jadi kembali bahwa ada beberapa elemen di dalam yang namanya aktivitas ibadah ataupun bekerja yang bermuatan ibadah, itu karena niatnya tadi, kemudian kita landasi dengan ada makna yang kita ketahui dan kita pegang, kemudian juga ada rasa syukur yang senantiasa ada, kemudian kontribusi apa yang menjadikan kebanggaan kita itu dalam kita munculkan, kemudian juga sekali lagi akhlak yang berupa profesionalitas dan sebagainya. Saya kira itu adalah bagian daripada yang namanya aktivitas yang kita diskusikan. Mungkin mohon maaf kalau apa yang kita bahas ini karena keterbatasan waktu ya. Saya sekali lagi mohon maaf
kalau ada banyak yang ada beberapa yang masih belum paham, ya silahkan ya. Saya persilakan untuk bisa chatting ya. Saya sangat senang sekali lagi kepada saya dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini ya bisa memberikan manfaat, bisa memberikan hal-hal yang suatu yang baru bisa memberikan manfaat bagi kita semua, yang bisa berdampak pada kita semua secara pribadi maupun kepada seluruh elemen dari perusahaan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, diberikan keberkahan dalam segala aktivitasnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya lagi mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini masih dirasa ada beberapa hal yang belum dirasa lengkap. Oleh karena itu saya lagi saya mohon itu karena berharap sekali teman-teman yang bisa berdiskusi dengan saya di lewat WA sekali lagi silahkan juga. Saya kira itu ya. Saya bisa sampaikan memang waktunya sudah out ya. Silakan Mas Rey. Sebelumnya terima kasih Pak Ustadz atas materi yang diberikan tentang niat dan visi itu dengan landasan ibadah. Itu karena kita waktunya sudah mepet juga ya Ustadz, karena teman-teman juga harus produktif bekerja kembali. Mungkin apabila berkenan bisa tolong sebelum kita tutup tausiah pada pagi hari ini bisa kita tolong dulu dipimpin doanya begitu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah yang al-fadhil azim wa ya karamil hamid wa alaina wa akrimna jami'an ya haqqi wal maghfir wal warwa wassalam wa radiyallahu ta'ala wa karam wa siyada wal hafidhi wal barakati wa sallallahu wa sallam jamil wa khatimah sa'adat wa khatimah والصحيح والعافية والغنى والبركة في الدنيا والآخرة والفوز والفلاح والنجاة في كل حال وما تشاء من نعيم وتوفيق أنت الفضل العظيم وتجعل كرم المؤمنين وتجعل عليك الناس وأكرمنا جميعا بحق يومك الآخر والأعمال الصالحة المقبولة والأعمال الكثيرة والدرجات الأولى والمسجد والمطر الحسن لجعلك ولمن يسلك الكريم ونبينا وشفيعنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حق سر الفاتحه. Dari saya sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.